Jadi misalnya ada produk gabungan. Produk gabungannya itu produk gabungan tipe A, misalnya tipe B, tipe C, tipe D. Ada beberapa macam produk gabungan. Nah, di situ nanti ada biaya yang dikeluarkan untuk proses produksinya. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah biaya gabungan ketika menggunakan metode nilai jual relatif. Nah, hari ini kita akan belajar satu dulu saja. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, gitu ya. Teman-teman bisa lihat metode nilai jual relatif ini banyak digunakan untuk mengalokasikan biaya gabungan. Jadi, ada produk gabungan, tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk produk gabungan tersebut. Nah, di sini dasar metodenya adalah harga jual satu produk gabungan tersebut merupakan perwujudan yang dikeluarkan pun dia lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi gampangnya gini, misalnya saya punya produk A, B, C, D. Nah, ini dikerjakan secara bersama-sama, maka disebut sebagai produk juga. Nah, 5 produk A, B, C, D, E misalnya secara keseluruhan. Jadi tidak langsung dibagi rata, tidak. Tapi kita bisa alokasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, gimana caranya? Nah, biasanya memang harga jual tiap produk itu kan berbeda-beda, tergantung dengan bentuknya, karakteristiknya. Ini kita lihat dari sisi nilai jual relatif. Nah, ini ada contohnya. Ya, ada contohnya. Yang pertama, misalkan biaya gabungan yang dikeluarkan oleh PT El Sari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000. Ini sepertinya dari bukunya Pak Mulyadi kalau saya lihat copy paste-nya dari salah satu teman kalian. Jadi yang punya bukunya Pak Mulyadi silahkan dibuka bukunya. Nah, nilainya 750.000 rupiah. Jumlah dan harga jual per satuan produk yang dihasilkan ada pada informasi di bawahnya. Nah, ada informasi di bawahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini saya perpusar ya, saya perpusar. Nah, ini produk bersama yang dikerjakan, gitu ya, di punya Pak Mulyadi itu ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, jadi ada 4 produk yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan, gitu ya, jumlah produk yang dihasilkan di sini itu satuannya adalah kilo. Nah, untuk jumlah produk yang dihasilkan ini dia satuannya adalah kilo, masing-masing ada 15.000 untuk tipe A, 20.000 untuk tipe B, 25.000 untuk tipe C, dan 10.000 untuk tipe D. Secara keseluruhan, produk yang dihasilkan itu berjumlah 70.000 kilo. Oke, 70.000 kilo. Kemudian informasi yang kedua, harga jual per kilonya. Oke, harga jual per kilonya itu Rp10 tipe A, 17,5 tipe B, Rp12 tipe C, dan Rp20 tipe D.
Kemudian kita akan mencari nilai jualnya. Nah, bagaimana caranya mencari nilai jual? Cara mencari nilai jual atau HPP-nya, gitu ya, HPP-nya itu diperoleh dari jumlah profit yang dihasilkan dikalikan dengan harga jualnya. Jadi jumlah produk yang dihasilkan itu berapa dikalikan dengan harga jualnya. Maka di sini ditampilkan dia angka 1 dikalikan angka 2. Angka 1 di sini ini merupakan jumlah profit yang dihasilkan. Jadi dia menghasilkan 15.000 kilogram dikalikan dengan harga jual per kilonya 10 rupiah. Sehingga diperoleh nilai jualnya 150.000 rupiah. Oke, ini 150.000 rupiah. Kemudian kita akan mencari berapa sih nilai jual relatifnya, ya. Nah, nilai jual relatifnya itu adalah nilai jual per produknya ini, nilai jual per produknya ini dibagi totalnya, total nilai jual dikalikan persentase 100%. Oke, maka muncul nilai jual relatifnya. Jadi misalnya di sini untuk produk bersama tipe A, dia nilainya 150.000, nilai jual relatifnya persentasenya berapa? Berarti 150.000 dibagi 1 juta. 1 juta ini adalah total keseluruhan nilai dari produk A sampai produk B. Oke, 150.000 dibagi 1 juta dikalikan 100%. Maka ketemu angka ini, 15%. Ini juga sama, 35%. Yang ini sama, 30%. Yang bawahnya juga sama, 20%. Ketika di total, persentasenya harus 100%. Nah, ini persentasenya 100%. Kemudian, kita akan mencari alokasi biaya bersamanya. Berdasarkan informasi soal, ya, tadi alokasi biaya bersama, alokasi produk gabungannya itu adalah 750.000 untuk 4 produk. Nah, yang tadi saya ceritakan, tidak bisa langsung dibagi rata 15 juta dibagi 5, per barangnya 3 juta. Nah, ini juga nggak bisa, 750.000 dibagi 4, masing-masing 182.500 misalnya. 182.500 misalnya. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita mendasarkan pada persentase sini, persentase nilai jual relatifnya. Jadi di sini misalnya angkanya 15%, ini kita kalikan 750.000 rupiah untuk produk tipe A. Kemudian yang kedua, 350.000 ini kita persentasekan 350.000 per 1 juta, kita kalikan 100%, ketemu 35%, kita kalikan 750.000-nya. Berlaku untuk tipe C dan tipe D. Nah, ketika dikalkulasi, jumlah alokasi biaya harus sama dengan informasi yang diperoleh dari perusahaan. Ini nilainya sama, 750.000. Nah, kemudian disuruh mencari apa? COGM-nya atau cost of good manufacture atau harga pokok produk bersama. Nah, per kilonya. Ini hasilnya dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah yang dihasilkan.
Nah, berarti ini 112.500 dibagi 15.000. Nah, per kilonya berarti harganya ini 7,5, 13,5. Dari mana? Dari sini. 262.500 dibagi 20. 150.000 dibagi 10. Kita ketemu angkanya 15 rupiah, 9 rupiah, 13,13 rupiah, dan 7,5 rupiah. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, tapi nanti kalau diganti soal puyeng ya. Permisi Bu Eti. Ya. Bu mohon maaf kalau off cam diperbolehkan atau tidak Bu, soalnya di rumah saya lagi hujan lebat Bu. Iya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Eti. Ya. Sebentar ya, saya izin angkat telepon sebentar. Ya Bu. Oke. Nah, ini berikutnya ya. Berikutnya ini adalah lanjutannya dari yang tadi. Kita akan menghitung laba brutonya. Nah, ini kita akan menghitung laba brutonya untuk setiap produk, gitu ya. Nah, ini informasi yang kita peroleh ini. Informasi yang kita peroleh satuan yang terjual itu adalah 10.000 kilo gitu ya. Tadi kan ada 15.000 kilo. Ini yang terjual 10.000 kilo. Kemudian yang di sini 15.000 kilo. Yang di sini 20.000 kilo, yang di sini 8.000 kilo. Nah, jadi masing-masing ini yang terjual. Satuannya adalah kilo. Nah, kemudian kita akan mencari hasil penjualannya. Nah, ini saya stop share sebentar. Nah, oke, di sini kita hasil penjualannya, gitu ya, hasil penjualannya ini adalah hasil kali dari satuan yang terjual dikalikan dengan harga per rupiahnya. Nah, dikalikan harga per rupiahnya yang ini, harga jualnya.
Nah, berarti di sini hasil penjualan ini dari nah, ini hasilnya berarti kan nah, ini contohnya. Satuan yang terjual gitu ya 10.000 kilo dikalikan harga jual per kilonya Rp10. Jadi dia nilainya 100.000. Sama halnya dengan yang kedua, misalnya di sini 15.000 gitu ya. Ini kita kalikan harga jualnya 17,5. Nah, oke. Kemudian yang ketiga sama juga. 20.000 dikalikan lalu seperti ini. Yang terakhir berapa? 8.000 ya. 8.000 dikalikan harganya Rp20. Nah, nanti baru ketemu angkanya ini, ketemu angkanya yang di sini. Nah, kemudian HPP-nya. Nah, ini HPP-nya. HPP-nya 75.000, 196.000. Nah, dari mana HPP-nya? Nah, ini HPP-nya dari satuan yang terjual dikalikan harga pokok produk per kilonya. Jadi misalnya ini saya ambil contoh yang pertama ya, berapa? 10.000. Ini saya kalikan 7,5. Nah, kemudian yang ini 15.000 misalnya, saya kalikan berapa? 13,3. Nah, misalnya seperti ini. Dan seterusnya. Kemudian ada laba brutonya. Nah, laba bruto ini dari mana? Laba bruto ini HPP-nya hasil penjualannya dikurangi dengan HPP-nya. Ya, hasil penjualannya kurangin HPP-nya. Ini contohnya 100.000 dikurangi 70. Nah, hasilnya adalah 25.000. Berlaku untuk yang CDE ya. Berlaku untuk yang PCD. Kemudian yang terakhir persentasenya. Nah, ini persentasenya teman-teman bisa lihat. Persentasenya. Nah, untuk persentasenya ini langsung dibagi hasil penjualan dikalikan 100%. Nah, kalau yang ini tadi, nah, contoh satu misalnya ini, 25.000 dibagi 100.000 dikalikan 100%. Itu laba brutonya.
Berarti yang ini 65.000 dibagi 262.500 dikali 100%. Yang ini 60.000 dibagi 240.000 dikali 100%. Kemudian yang ini 40.000 dibagi 160.000 dikali 100%. Berlaku untuk yang lainnya juga. Itu untuk yang harga jual relatif. Nah, sekarang teman-teman coba cari contoh soal gitu ya. Silahkan cari contoh soal. Oke, silahkan cari contoh soal. Untuk yang metode satuan fisik, kemudian rata-rata biaya persatuan, dan rata-rata pertimbang. Ini silahkan untuk langsung ke contoh case-nya saja. Silahkan dibuat contoh soalnya, dibuatkan PowerPoint-nya ada PowerPoint-nya. Nanti hari Senin saya bahas, saya ambil salah satu contoh dari masing-masing yang kalian kerjakan. Untuk yang pertama paham? Tadi contoh apa Bu, metode satuan fisik? Tiga-tiganya Mbak, tiga-tiganya. Jadi silahkan di kelas ini dibagi tiga, misalnya ada 30 anak ya. 30 anak misalnya yang metode rata-rata presensi 1 sampai 10. Nanti yang 11 sampai 20 yang rata-rata tertimbang. Terus yang sisanya 10 sisanya berarti yang metode fisik. Contoh case-nya seperti apa? Kan masih ada 3 toh? Nah, Iya, Bu. nanti hari Seninnya akan saya bahas, akan saya ambilkan dari contoh case yang kalian kumpulkan ke saya. Ada pertanyaan? Yang simple-simple aja. Maksudnya jangan yang bikin kalian pusing, tapi pasti ada contoh soalnya. Yang penting kalian paham. Ya, Bu. Bu izin bertanya. Ya. Kan itu kan 3 ini ya Bu, 3 metode ya soalnya. Nah itu soalnya satu orang sama yang lain itu harus beda Bu atau sama? Beda, minimal diganti angkanya. Oh, iya. Jadi ada perhitungannya. Kan biasanya rujukannya sama, tapi silahkan berinovasi ganti angkanya. Dan jangan seperti ini ya, seperti yang saya share screen ini kan dia di capture terus kemudian ditempel gitu ya. Tapi coba buatkan tabel yang rapi. Ya Bu. Berarti boleh pakai referensi dari buku ya Bu? Referensinya buku ini. Bu Martani. Ya, Memulyadi. Ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Belum Bu, sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, saya akhiri ya. Saya mau ada rapat. Jadi nanti silahkan teman-teman untuk berinovasi, mencari contoh soal, mencari case soal. Minimal kalau baca gitu tuh terus nyalin gitu tuh nanti bisa menguasai maksudnya. Seperti ini tadi kan dia sudah bikin PPT, maksudnya teman beda kelas gitu ya. Sudah bikin PPT, sudah presentasi, tapi ternyata angkanya dari mana dia nggak tahu. Nah ini jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian saya suruh presentasi, saya tanya ya harusnya bisa paham. Oke, saya lihat dulu sebentar. Ini yang nggak hadir siapa ya? Fikir ya? Fikir masih? Fikir bukan kelas ini. Fikir kelas A, Bu. Ya, Fikir Kelas A, Bu. Ini siapa yang nggak hadir? Okta, Bu. Okta, Bu. Terus siapa lagi? Cuma Okta. Okta terkendala sinyal Bu, soalnya di rumahnya hujan. Oke.
Nanti ini ya, nanti silahkan di-share recordingnya, silahkan di-share. Nanti biar yang nggak masuk bisa ini ya, bisa mempelajari yang sudah kita pelajari tadi. Nggih. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.